Nah, kayaknya ini nih teman-teman yang sudah dilakukan pengaspalan nih. Ya, dulu udah aspal, tapi ini aspal baru nih teman-teman di depan SD Patirejo. Nah, itu kan awal mulanya karena ini baru aja di aspal. Nah, itu tuh infonya aspalnya ke arah kanan sana, ke Patian sana, tapi saya menuju ke kiri. Nah, ini ya teman-teman, dulu tuh nggak selebar ini. Ini segini. Dan ini teman-teman, dan yang sudah diaspal tadi ya, sudah mulai dengan aspal baru nih teman-teman. Mantap. Setelah kondisi terkini dari Dieng 1 Desember 1 Januari 2025 ya teman-teman. 2026 teman-teman, sorry. Aduh. 1 2 3. Ya, jumpa lagi ya teman-teman. Saya sudah mandi, sudah pakaian rapi, dan sudah pakai helm. Sekarang tanggal 1 Januari 2026 ya teman-teman. Ini adalah video pertama saya di tahun ini teman-teman. Sekarang saya sudah ada di Jembatan Sigandul nih. Sorry ya, tidak boleh parkir di sini, tapi mau cuma buat opening nih teman-teman. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman buat jalan-jalan online lagi nih, teman-teman. Yaitu ke Dieng. Nah, kenapa saya mulai openingnya di sini? Karena saya ingin memberi tempe, mengasih tahu teman-teman kalau di jalur Parakan sana, Parakan Patean itu sudah diaspal, teman-teman. Dan saya penasaran seperti apa, tapi saya tidak sampai Patean yang perbatasan antara Temanggung Kendal itu enggak teman-teman. Nanti saya naik menuju Jumprit. Nah, di situ ada infonya yang saya dapat, itu ada beberapa pekerjaan jalan yang sedang dilakukan. Oke, seperti apa kondisinya saat ini? Siapkan kopinya dan selamat menyaksikan. Yuk, saya mulai videonya dari Jembatan Sigandul yang ada di Temanggung ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya itu dapat info di Instagram juga, itu udah ada kalau jalur Parakan Patean yang sampai Kendal itu sudah diaspal teman-teman. Kan banyak keluhan dari masyarakat sekitar kalau jalannya sebelum diaspal ya teman-teman, jalannya berlubang dan ya seperti itulah. Padahal itu bukan menurut saya, padahal itu kan jalur penghubung antara utara dan selatan nih teman-teman. Banyak bis ya teman-teman yang melewati area tersebut, dan juga memang jalur tengahnya di situ nih teman-teman. Nah, saya penasaran nih seperti apa. Dan yang kedua, tadi seperti yang saya sebutkan di video awal, itu tentang pekerjaan jalan yang sedang dilakukan antara Jumprit sampai Tambi teman-teman, di beberapa titik ya, tidak semua tapi di beberapa titik. Dan juga yang ketiga adalah jalan utama Wonosobo Dieng yang dari Tambi terus belok kanan sampai ke Dieng itu sudah diaspal teman. Emang sudah diaspal tapi dengan aspal yang baru teman-teman. Semakin mulus atau semakin gimana? Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Yuk, dari sini saya langsung menuju ke Parakan yang aspalnya baru itu teman-teman. Ya, saya sudah mendekati atau hampir tiba di Pasar Legi Parakan ya teman-teman. Nah, di area depan sana. Kenapa saya lewat sini? Karena saya mau lewat jalur utama. Nah, ini Pasar Leginya ya teman-teman, Pasar Legi Parakan.
By the way, saya belum pernah loh buat vlog ke sini loh. Ke sini ya. Area Parakan tuh saya belum pernah, teman-teman. Pengen nyobain aja. Nah, ini masih di sekitar area pasar, teman-teman. Nah, kalau belok kanan itu ke Temanggung ya. Ini ada Karimun. Saya tuh kalau melihat mobil kecil kayak gini ngiler, teman-teman. Dibuat boxy gitu. Apalagi bentuknya boxy, atasnya dikasih roof box. Aduh, keren banget. Saya jadi ngiler. Pak Wonosobo nih yang punya. Halo. Halo Pak, saya ngiler mobilnya Pak. Masih mulus nih Pak. Keren banget, masih mulus. Oke, di depan ada pertigaan ya teman-teman. Kita ambil arah kiri. Widih, mulus banget. Jadi ngiler saya. Ke kiri, ikuti apil. Siap bos. Mencoba mengikuti aturan aja, nggak ada salahnya kok, nunggu sebentar. Nah, ini udah hijau, kita lanjut. Saya tuh penasaran, jadi aspal barunya tuh dimulai dari titik mana gitu. Apakah dari pasar Adiwinangun yang ada di Ngadirejo itu sampai ke Patean, atau daerah mana? Yuk cus, kita ke sana. Kalau sini belum ya. Nah, kalau di area Mandisari ini kan udah teman-teman, udah dicor ya teman-teman. Jadi sepertinya memang tidak di area mulai aspalnya itu bukan di area sini. Yuk kita lanjut ke sana. Nah, kayaknya ini nih teman-teman yang udah dilakukan pengaspalan nih. Ya, dulu udah aspal, tapi ini aspal baru nih teman-teman di depan SD Patirejo. Nah, itu kan awal mulanya di situ tuh. Nah, ini info yang saya dapat itu akan sampai ke Patean, Kendal, teman-teman. Area sana. Widih. Nyobain aspal baru, teman-teman. Mantap. Dulu ya monggo teman-teman yang sudah lewat sini dan biasa lewat sini. Itu tuh jalannya wede. Banyak lubang, teman-teman. Jadi ini memang deket pasar Adiwinangun ya teman-teman, di Ngadirejo. Dan dilanjutkan ke arah utara sana teman-teman. Tapi saya tidak akan ke sana. Saya menuju Dieng melewati Jumprit nih teman-teman. Melihat kondisi terkini jalan alternatif ya menuju Dieng via Jumprit teman-teman. Tuh udah ada pelangnya tuh hijau. Sukorejo Jakarta kanan, Wonosobo Dieng ke arah kiri. Nah, by the way ini pasar Adiwinangun ya teman-teman. Di sini. Widih, halus loh teman-teman. Ini kalau sampai sana, waduh, keren-keren banget. Tahu bulat. Nah, pada puasa kemarin, tahun kemarin ya 2025 itu saya buat video di sini, di area sini. Ini masih aspal yang lama, ini belum. Karena ini baru aja di aspal. Nah, itu tuh infonya aspalnya ke arah kanan sana, ke Patean sana, tapi saya menuju ke kiri, teman-teman. Jadi kesimpulannya yang jalan tadi di Patirejo ya, sampai ke pasar Adiwinangun, terus lanjut ke, menurut info ya teman-teman, menurut info yang saya dapat itu sampai ke Patean atau perbatasan Temanggung Kendal teman-teman. Nah, dari sini kita menuju ke arah Dieng. Hari ini terpantau cerah teman-teman. Tutup dulu kaca helmnya karena udah mulai dingin, dan itu Gunung Sumbing teman-teman. Gak kelihatan ya, bentar. Nah, alhamdulillah. Ini merah, berhenti dulu. Oke, udah hijau.
Dari sini kita lanjut ke atas, teman-teman. Tutup lagi kacanya, dingin. Kalau sini masih sama ya, sepertinya dengan video yang bulan puasa tahun kemarin, teman-teman, 2025. Nggak kerasa ya, bentar lagi juga bulan puasa dan lebaran nih, teman-teman. Ini nggak kerasa. Dulu video pas bulan puasa itu ada longsoran di Dieng, ke arah Diengnya, teman-teman. Nah, saya juga penasaran nih kondisi terkini dari jalur alternatif ke Dieng via Jumprit ini, teman-teman. Info yang saya dapat tuh ada bajing tupai ya, teman-teman. Ada tupai meninggal, kayaknya ketubruk. Aduh, kasihan. Terpantau cerah, teman-teman. Wow, alhamdulillah cerah nih, teman-teman. Juga terlihat ya, teman-teman, beberapa rombongan pakai motor, pakai mobil yang habis tahun baruan mungkin di area Dieng. Jadi pagi ini baru aja OTW pulang ya, teman-teman. Tuh, Gunung Sindoronya dengan gagah perkasa. Waduh, keren. Kita lanjut. Kalau daerah sini mah nggak perlu dipertanyakan, bagus, teman-teman. Oh ya, untuk beberapa orang daerah sini itu, khususnya yang pakai kendaraan roda 4, itu agak mengerikan. Bukan mengerikan, kalau mengerikan kan agak riskan, teman-teman. Agak tricky juga, karena di beberapa bagian itu ada tikungan yang memang menikung dengan sempit. Areanya tuh sempit, teman-teman. Jadi agak memang dibutuhkan keahlian berkendara, teman-teman. Nah, saya juga nggak bosan-bosan buat ngingetin ketika berkendara nggak dimanapun lah, apalagi di area pegunungan yang konturnya naik turun, pastikan periksa pengereman kendaraan, perangkat pengereman kendaraan, teman-teman, itu berfungsi secara baik. Dicek dulu ya sebelum berangkat, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lanjut. Wow, alhamdulillah cerah. Kalau pagi itu tadi pas saya bikin video di awal itu, Gunung Sindoro tertutup awan di bagian ujungnya, teman-teman. Dia jadi pakai topi. Widih, keren ya. Kalau cerah tuh begini, teman-teman. Suasananya, wah, suasana syahdu banget. Iya, saya lupa. Semoga videonya bermanfaat dan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang cari referensi jalan alternatif menuju ke Dieng terbaru nih 2026. Hihi. Liangan tuh apa ya? Nama desa atau apa? Monggo teman-teman yang tahu bisa komen. Oh iya bener, Liangan Purbosari. Kita ke arah kanan ya, teman-teman. Kita nanjak terus sampai nanti di ini apa namanya, wisata Sikatok, teman-teman. Nah itu kan peaknya tuh, baru dari situ kita turun lagi terus ke pertigaan Tambi, baru kita sampai ke jalur utama Wonosobo Dieng, teman-teman. Via Jumprit ya, teman-teman. Jadi nanjak terus. Lumayan panjang nanjaknya. Jadi bagi teman-teman yang dari atas, kalau pakai motor matic saran saya gantian ya, teman-teman. Tapi tidak bisa diaplikasikan secara penuh di motor Honda atau motor apapun yang mengaplikasikan dengan sistem CBS, kombi brake tuh.
pembibrekan sistemnya itu dengan menarik, bahasa gampangnya ya teman-teman, dengan menarik satu tuas lainnya itu ikut menarik walaupun tidak penuh teman-teman. Jadi ya agak gimana ya, ada plus minusnya menurut saya. Walaupun itu memang teknologi, ya apapun itu teman-teman, ketika sudah agak terasa nggak enak buat rem, teman-teman bisa berhenti sejenak teman-teman. Berhenti sejenak, ngademin perangkat rem, monggo sambil medang-medang istirahat lah pokoknya, sambil menikmati pemandangan yang wow, emang keren ya. Juara kalau cerah tuh, juara kalau lewat sini. Mantap. Terpantau ada yang sedang jalan-jalan. Ini dari SMA atau mana nih? Kayaknya SMA ya, kalau enggak keluarga mana gitu. Ada juga orang tua. Oh, kayaknya bukan SMA, masa SMA. Ya itulah pokoknya. Mau ke wisata nih. Embung ya. Oh, Kali Progo nih teman-teman. Di sini. Nah, ini jumpritnya, umbul jumprit. Nah, di sini juga banyak ditemukan. Masih ada monyetnya teman-teman. Jadi hati-hati ya. Dia nggak akan ganggu kalau kita nggak ganggu. Sering menampakkan diri di sini. Beberapa kali saya lewat tuh sering menjumpai teman-teman kalian ya. Teman-teman kita juga. Itu kelihatan di area sini nih teman-teman. Udah, ini nggak kelihatan nih. Kita lanjut ya depannya. Nah, depan ini adalah Wapit teman-teman. Di sebelah kiri saya. Yang udah pernah ke situ, monggo acungkan tangan Anda dan komen. Alah, udah kayak YouTuber. Karena saya belum pernah teman. Cuma ngeliat aja di beberapa review YouTuber juga. Alit Susanto ya pernah ke situ. Pagi-pagi ngecamp gitu kan. Wah, terpantau juga jeep-jeep Dieng nih di sini, dan kita dari perempatan ini kita belok arah kiri teman-teman. Kalau kanan itu ke Muntung. Nah, ini dia teman-teman. Yang saya bicarakan tadi, kalau pakai roda 4 tuh agak tricky. Ketika nanjak dia nikung, dan nanti di beberapa titik itu dia sempit. Nah, menurut info di area yang sempit itu sedang dilakukan pengerjaan. Nah, udah selesai apa belum? Saya juga penasaran seperti apa kondisinya saat ini. Kita sampai di Desa Canggal, kita ke sini aja, nggak masuk ke sana. Yuk. Nah, karena view-nya keren, di sini juga terdapat beberapa penjual ya teman-teman, kopi, bakso, atau apapun lah nih terlihat di area sini karena memang view-nya keren. Wih, memang keren ya. Dijadikan juga buat spot foto nih. Beberapa teman-teman ngambil spot fotonya di situ. Ngambil foto di spot itu. Ngambil spot foto. Bahasanya agak gimana gitu ya. Nah, ini kan agak-agak sempit gimana gitu ya. Nggak selebar yang di bawah teman-teman. Nah, terpantau sini masih sama ya teman-teman, masih halus. Tapi perlu diperhatikan ketika melewati sini. Saya nggak bosen-bosen bilang perangkat rem, cek perangkat rem teman-teman. Ketika dirasa udah nggak enak, mending berhenti. Jangan durah lah, jangan durah view-nya keren. Teman-teman jadi terpukau. Nah, ini kayak gini, ini nggak kuat nih. Jadi ada beberapa yang memang tricky teman-teman. Oke, bentar. Ini nggak kuat nanjak ya teman-teman, padahal view-nya keren banget. Hati-hati ya teman-teman. Pastikan nggak overload.
Dan apa namanya, jangan segan-segan minta bantuan. Yang di sini orangnya baik-baik kok, pasti memberi bantuan kepada teman-teman. Hati-hati ya. Emang nggak tricky. Kalau sini masih agak lebar lah. Cuman trikinya itu loh, nanjak, nikung itu kalau yang belum biasa tricky banget. Nggak bisa ambil momentum, apalagi kalau pas macet. Oh, nggak bisa ambil momentum. Momentum di mana? Monumen. Oke. Di sini juga terpantau rame teman-teman. Apalagi pas liburan ya, ini pas tanggal 1 Januari 2026, wih, tahun baru nih. Jadi di beberapa titik itu dijadikan spot foto dan video ya buat teman-teman. Udah emang view-nya sekeren ini. Culture banget nih cafe. Kita lanjut teman-teman. Mantap ya. Di sini juga terdapat beberapa kafe teman-teman dan resto. Contohnya seperti ini. Wih, keren nih. Saya baru lihat, baru loh teman-teman. Bulan puasa kemarin belum ada. Dan ini salah satunya teman-teman. Yang tricky juga. Ini nanjak dan menikung ke kanan teman-teman. Dan nih lumayan ya. Deh. Pastikan nggak overload ya teman-teman. Kalaupun terpaksanya berlebih muatannya, bisa turun sebentar deh. Turun sebentar sampai mobilnya naik, baru turun lagi. Enggak. Baru penumpangnya ngikutin jalan ke depan, ngikutin mobilnya. Bentaran pas area yang memang agak susah untuk dilewati. Nah ini kampung. Oh, ini dia teman-teman, yang view-nya viral itu nih. Kampung Atas Awan Resort. Widih, memang di situ keren. Apalagi dengan view Sindoro yang mantap. Kita lanjut ya teman-teman. Saya nggak ambil video drone di situ karena terpantau agak mendung. Jadi kalau nanti hujan kan agak gimana gitu ya pemandangannya buat teman-teman juga. Dan juga buat saya dingin teman-teman. Naik ke Dieng dengan posisi ini aja udah dingin. Saya kedinginan nih. Udah mulai agak beku. Ke Dieng kalau hujan tuh mending enggak. Mending nunggu terang aja ya teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman. Ini nikung, terus nanjak di beberapa titik memang. Waduh, nanjaknya 2 kali, tikungannya 2 kali nih teman-teman. Waduh, nih, sering banget mobil banyak yang nggak kuat di sini teman-teman. Memang ini dijadikan jalur alternatif ya teman-teman. Dari arah Semarang sana menuju ke Dieng, banyak yang melewati sini dan tidak melewati kota Wonosobo. Karena kalau dari Wonosobo tuh memutar, tapi view-nya, medannya agak landai. Nah, kalau sini memang alternatif dan memotong waktu ya teman-teman. Jarak dan waktu, jadi banyak dijadikan pilihan para pengendara untuk ke Dieng. Tapi ya itu dia, mesti waspada, perhatikan jalanan, kondisi jalan dan juga kondisi kendaraan teman-teman. Nah info yang saya dapat nanti yang pas dibenerin, yang sedang dikerjakan itu di area perbatasan Temanggung Wonosobo. Kalau sini masih di area Temanggung teman-teman. Kita sampai di Sibajak Garden Village nih. Kita belok. Emang ya kontur begini loh, tapi view-nya juara teman. Nih, walaupun nggak cerah, ini hitungannya cerah tapi berawan teman-teman. Cerah berawan. Dan seperti ini ya, semoga segera diperlebar jembatan seperti itu karena memang sempit banget teman-teman. Untuk mobil dengan berbadan besar itu agak, wow, ini juga tricky banget. Jadi agak
susah untuk belok. Nah, kita hampir sampai di Wonosobo, teman-teman. Oh, sepertinya memang tadi teman-teman yang agak diperlebar ya, diperlebar di area situ. Yang pas tadi saya bilang itu diperlebar tepinya dengan memasang beberapa pembatas jalan nih, teman-teman. Atau daerah sini. Oh, sini teman-teman. Ternyata sini teman-teman, dan ini yang sudah agak diperlebar. Ini memang udah lebar teman-teman. Iya. Saya berhenti sebentar. Nah, ini ya teman-teman, dulu tuh nggak selebar ini. Ini segini loh. Ini kelihatan di sini. Ini masuk ke sini. Nah, ini sisa-sisanya tuh segini. Jadi dia memang sempit pas tikungannya, dan ini sudah dibenerin teman-teman. Sudah diperlebar dan memang mantap. Ini mungkin bisa diaplikasikan di beberapa titik yang ada di sana. Wih, mantap. Yuk dari sini kita lanjut ke arah Dieng. Mantap teman-teman, ini udah lebar nih. Nah, ini udah masuk. Tuh. Perbatasan Wonosobo. Saya kalau saya lewat sini tuh kembali ke kenangan saya dulu, teman-teman. Dulu saya sekitar tahun 2012, saya kesini tuh masih jalan batu, teman-teman. Malam-malam saya sampai sini, nanya orang, ini nggak kelihatan. Nanya orang, Pak, Wonosobo mana? Itu. Nah, ini pelangnya. Saya inget banget jalannya masih jalan batu, teman-teman. Ada beberapa yang memang sudah aspal tapi masih batu. Malam-malam 2012, widih. Saya itu nyasar tapi nyasar ke jalan yang benar, teman-teman. Gimana sih? Nyasar kok ke jalan yang benar. Dan ini adalah wisata kebun teh Sikatok ya, teman-teman. Nih, di sini Sikatoknya, dan itu kita berada di tengah-tengah itu Gunung Sindoro dan juga pegunungan Dieng, teman-teman, di area sana. Tutup lagi kaca helmnya karena emang dingin. Hari ini terpantau dingin ya, teman-teman. Dan juga banyak yang liburan nih, asik ke Dieng. Dan juga terpantau di area sini ya, teman-teman. Kalau teman-teman tadi lihat, dan ini diperlebar. Kalau yang lama kan sini nih. Ini juga diperlebar, teman-teman. Wow, mantap. Jadi di dekat pom bensin yang sering dijadikan spot foto nih. Nah, ini kan pom bensinnya menghadap ke Gunung Sindoro, teman-teman. Jadi pas di tikungan itu ya, teman-teman, itu sudah diperlebar, teman-teman. Nah, di beberapa titik ini juga sudah dilakukan pelebaran jalan dengan dilakukan pengecoran nih, teman-teman. Widih, ini view-nya, teman-teman. Juara. Kalau cerah tuh juara. Nah, kita udah mulai turun ya, teman-teman. Pastikan kendaraan Anda, perangkat pengereman kendaraan Anda berfungsi secara maksimal, optimal ya, teman-teman. Karena kita memang turun. Ini tips dari saya, kalau teman-teman pakai motor matic jangan dibiarkan kayak gigi kosong, teman-teman. Saya nggak bosan-bosan bilang seperti itu. Agak digas dikit. Jadi kalau di motor gigi dia agak kayak nyangkut di gigi satu ya, teman-teman. Sambil direm gantian nih. Jangan rem dua-duanya, nanti panas. Kenapa? Kalau menurut pengalaman saya, kalau gantian nih depan, ketika udah agak ngelonyor dikit, pindah belakang. Tapi ketika memang sudah tidak memungkinkan, berhenti aja. Istirahat aja. View-nya keren, teman-teman. Ini juga sudah diperlebar ya, area kanan dan kiri. Kita udah memulai, dari tadi udah memasuki Tambi ya, teman-teman. Jangan ngebut, santai aja, santai. Nah, terakhir pengecorannya berakhir di sini ya, teman-teman.
Kita turun terus sampai nanti di pertigaan memasuki Tambi ini atau jalur utama Wonosobo Dieng. Monggo Pak, mau kemana Pak? Mau nikung kah? Enggak, tapi dari gestur badannya dia seperti mau kiri, kanan, belok. Cuman belum ngambil lampu sein. Wih, rame banget. Nanti kita juga lihat kondisi terkini ketika tahun baru ya, tanggal 1 di area Dieng, teman-teman. Sekarang sudah jam setengah 9 pagi nih, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di beberapa titik nih banyak aspal yang terkelupas ya, teman-teman. Rusak, jadi hati-hati aja. Agak digas dikit, remnya gantian. Digas dikit tuh kalau dari atas gitu loh, teman. Jadi agak kerasa ya. Itu tips dari saya. Monggo kalau ada tips dari teman-teman bisa komen di kolom komentar. Asik kayak YouTuber. Mantap. Banyak juga wisata baru, bukan wisata, atau kayak glamping nih buat, oh iya, sejenis itu ya teman-teman, sejenis tempat penginapan, Maza Lodge and Spa. Wih, ini juga beberapa tempat wisata, bukan wisata, Napoleon, Villa and Resto Napoleon, teman-teman. Wih, baru, saya baru lihat loh. Tahun kemarin sepertinya sedang dibangun dan baru jadi sekitar tahun 2025 ya teman-teman. Dan ini view-nya, ini kebun teh Tambi, Patean Tambi ya teman-teman. Wisata alam, pintu masuknya di situ, parkirnya di sebelah kiri teman-teman. Wih, view-nya juara, tahun baru cerah teman-teman. Asik. Bisa ikut rombongan Tiger ya, kayaknya dari Tiger, tapi saya akan maju aja. Permisi. Oh bukan, beberapa aja yang pakai Tiger, Honda mungkin ya. Kalau enggak emang ya teman-teman aja, teman-teman komunitas mana gitu. Nah ini kan turun terus nih, ini gantian nih, ini belakang, depan gitu, enak kok. Kita turun terus. Permisi. Dan ini area perusahaan Tambinya ya di sini, teman-teman. T-Resort, Tambi T-Resort. Wede, monggo bagi teman-teman yang emang udah agak perangkat remnya udah kurang bekerja dengan baik, bisa berhenti di situ, ngasuh-ngasuh dulu. Di sini juga terlihat, wih, banyak yang liburan dengan jeep teman-teman ke arah Dieng. Dan ini di kiri saya ada Pertashop. Monggo yang bisa, yang bahan bakarnya habis bisa ngisi di situ teman-teman. Pertamax only ya, nggak ada premium. Namanya juga Pertashop, bukan Premi Shop. Pertalite Shop. Iya. Dulu ada premium. Saya inget premium pertama kali saya naik motor tuh, saya beli bensin sekitar 1.200 per liter teman-teman. Kalau nggak salah ya 1.200. Aduh, tua banget.
Nggak, masih muda, masih muda. Umur hanyalah angka, teman-teman. Nah, sekarang saya ada di pertigaan yang jalur utama ke Dieng menuju, dan ini ke Tambia. Saya dari sana tadi. Dan ini di depan adalah ke sana, kiri Wonosobo, kanan ke Dieng, teman-teman. Ini jalur utamanya, teman-teman. Itu dari Wonosobo sini ke arah Dieng, teman-teman. Yuk. Dari sini kita lanjut. Terpantau ramai, teman-teman. Karena memang hari libur, banyak yang liburan. Dan kita cek jalur utama Wonosobo ke Dieng, teman-teman. Walaupun mendung, tapi cerah, teman-teman. Gimana sih? Jadi gunung-gunung tuh gimana sih? Saya bingung jelasinnya, maksudnya. Bingung jelasinnya. Kalau ini cerah, kalau ini mendung, tapi cerah, teman-teman. Jangan begitu ya. Saya nyalip. Agak gimana tadi? Cuma kalau di belakang bis tuh jadi view-nya agak kurang kelihatan. Dan ini, teman-teman, dan yang sudah diaspal tadi ya, sudah mulai dengan aspal baru nih, teman-teman. Mantap. Tadi saya pas nikung itu loh tadi, nyalip ya. Sudah dimulai aspal barunya, teman-teman, sampai ke kemana? Ayo sama-sama kita lihat. Nah, depan ini adalah salah satu SPBU dengan view terbaik di Wonosobo. Nih, dengan view Gunung Sindoro, teman-teman. Satunya ada di area Kertek yang naik itu, teman-teman. Yang menuju ke Reco atau ke Kledung, teman-teman. Kledung. Nah, ini terpantau aspalnya bagus, teman-teman. Ini kalau sampai atas, WD, mantap, teman-teman. Jalan-jalan online lagi, teman-teman. Hihi. Ini udah mulai agak dingin lagi, teman-teman. Tadi saya pas naik ke area Tambi itu juga sudah dingin. Ini lumayan dingin lagi nih, teman-teman. Bismillah, semoga nggak hujan dulu ya, teman-teman. Ini terpantau aspalnya masih bagus, aspal barunya sampai sini. Dan ini yang menuju ke Menjer, teman-teman, di sini nih. Jalan alternatif menuju ke Telaga Menjer ya. Kita naik, waduh, terpantau masih bagus, teman-teman. Sampai mana ya titiknya ya? Kita lanjut, teman-teman. Yuk. Kita memasuki area Kejajar ya, teman-teman. Di sebelah kiri saya adalah pasar Kejajar dengan view keren kalau pagi hari, dan juga kalau cuacanya cerah tuh banyak dijadikan spot foto di sini, teman-teman. Jadi pasar berlatar belakang Gunung Sindoro, teman-teman. Nih. Ini pasarnya. Keren ya. Tapi hadapnya ke sana, nggak ke sini. Lawan arahnya. Wih, terpantau rame, teman-teman. Kayaknya habis tahun baru, merayakan tahun baru di atas awan, teman-teman.
sama nih platnya Kak. Kakak-kakak dari mana ini? Mau kemana? Betul, saya orang Wonosobo tapi platnya Kak ya teman. Jadi nggak kelihatan kalau saya orang asli Wonosobo. Sering ditanyain teman-teman. Orang mana mas? Saya Wonosobo pak. Loh, kok platnya jauh banget? Iya pak, platnya jalan-jalan. Jadi kalau saya lagi ke Semarang dengan motor ini, ke arah wetan sana, ke arah timur, saya tuh berasa akamsi sana gitu loh. Ya itulah. Tapi kalau di sini, saya berasa orang asing, saya berasa turis di kampung sendiri. Nah ini tanjakan yang tricky juga karena agak nanjaknya agak jauh. Naik dulu aja, ini kayaknya nggak kuat. Daripada dikempit ya teman-teman, diapit kok dikempit. Ya, tes. Sorry ya teman-teman, tadi kena interupsi, interupsi. Baterainya habis teman-teman dan sekarang sudah ganti. Kita lanjut. Jadi saya tadi kayaknya kepotong di area yang pas tikungan itu teman-teman. Di beberapa titik memang aspalnya bolong ya teman-teman, tapi sudah ditambal dan kita naik ke atas teman-teman. Kalau ini beberapa bulan yang lalu ya sudah di aspal teman-teman dengan dikasih cor-coran di bagian tepi kanan kirinya teman-teman. Sekitar bulan puasa tahun kemarin teman-teman, tahun 2025. Yuk. Nah ini kondisinya masih sama ya teman-teman, cuma yang tadi pas saya nyalip bis itu sampai ke pasar Kejajar itu memang sudah di aspal teman-teman, dengan aspal yang baru. Kita naik, terpantau agak mendung ya teman-teman, dengan percikan-percikan cinta Allah. Diterpantau beberapa titik ada ya tembelan ya teman-teman, dan ini aspal barunya juga teman-teman. Sampai atas sana gimana kondisinya, yuk kita cek sama-sama. Mumpung view-nya masih keren, jadi sinar mataharinya nggak muncul teman-teman karena mendung. Tapi terpantau cuacanya cerah teman-teman. Nah itu tuh yang longsor di bulan puasa kemarin, itu sudah dibenerin teman-teman, sudah dibuat pondasi baru ya teman-teman tuh. Itu pas mau lebaran tuh, pas bulan puasa pokoknya itu longsor. Dan ini view-nya teman-teman, wede. Kenapa saya cepat-cepat tadi nggak ngambil video di spot yang ada mau naik ke Tabi itu loh, karena saya mau ini nih teman-teman. Kalau pagi-pagi cerah, kita lanjut dulu nih, nyalip dulu. Wede, view-nya tuh juga. Dan ini teman-teman, aspalnya keren,
halus teman-teman di bagian yang pas gardu pandang, mau ke gardu pandang ya teman-teman. Ini gardu pandang Dieng. Ini juga wisatanya ramai banget. Beberapa wisata memang memilih di sini karena ada beberapa loka wisata, wana wisata ya teman-teman. Di area tersebut teman-teman. Wah, kaget saya. Ya Allah. Nih, kita naik. Terpantau jalannya enak teman-teman. Mantap. Ini yang sering dikeluhkan juga, beberapa tembelan banyak di sini sekarang sudah halus teman-teman. Hehe. Ini kalau dari arah sana ya, arah lawan, itu view-nya keren loh teman-teman di sini. Saya nggak bisa ngadep sana karena sedang berkendara dan ini, waduh. Saya terakhir kapan ya ke Dieng? Belum lama, 1 bulan yang lalu, tapi kondisi malam teman-teman. Jadi agak, itu juga pakai mobil, itu juga nggak nyetir teman-teman, sebagai penumpang ya. Jadi nggak terlalu memperhatikan kondisi jalannya teman-teman. Dan ini pas nanjak yang agak lama itu dari apa namanya, sering dikatakan dengan 15%-nya itu enak. Dan di depan adalah aspal yang lama tuh seperti ini nih. Nah, ini aspal yang lama tapi terpantau memang masih bagus teman-teman. Bang, kontennya kok kebanyakan nggak di tempat wisata? Kalau jalan-jalan malah midoin jalan atau bangunan. Ya, memang banyak yang nanya seperti itu karena niche teman-teman, atau apa namanya, temanya ya teman-teman. Temanya itu memang lebih ke infrastruktur teman-teman. Entah itu bangunan, contohnya stadion, aspal baru, jalan baru, atau tempat-tempat apa yang baru, termasuk wisata teman-teman. Kalaupun itu yang baru, saya ambil videonya di tema-tema seperti itu teman-teman, bukan yang wisata yang sudah existing teman-teman, yang sudah ada gitu ya. Jadi memang lebih ke infrastrukturnya. Dan kalau ini saya sebagai penunjuk jalan, bukan penunjuk jalan, penunjuk kondisi jalan teman-teman. Kondisi jalan. Dan kalau yang kemarin ke jalur Lingkar Sumbing itu memang untuk ke penunjuk jalan juga teman-teman. Dan ini view-nya yang di depan mantap kali teman-teman. Keren nih di depan nih. Kita lihat yuk seperti apa view-nya. Kita lanjut depan ini. Dan dari sini biasanya view-nya keren. Nah, 1, 2, 3. Mantep ya. Mantep ya teman-teman. Gila, widih. Tapi kalau bisa jangan berhenti di area sini deh. Takutnya ganggu pengendara. Benar teman-teman, takutnya ganggu pengendara. Kalau bisa motor diparkirin di sebelah sini. Di sini ya, kiri saya. Jangan pas yang di tepi situ. Takutnya ganggu teman-teman, ganggu pengendara yang lain. Karena kalau di area pegunungan tuh jalannya agak tricky. Dan ini udah terpantau mendung ya teman-teman. Kita hampir sampai di Patak Banteng teman-teman. Nah, Dieng ya. Ini udah dinginnya udah mulai menggigil teman-teman. Tangan saya udah agak mulai kaku. Ini anginnya juga semeribit. Kita nanti sampai ke Tugu 0 km yang di Wonosobo, kalau enggak yang di Dieng teman. Yang di Dieng, yang di Banjar maksudnya teman-teman. Kan for your information ya teman-teman, Dieng itu terbagi 2. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu.
kalau Wonosobo lagi. Kalau Dieng itu terbagi dua, jadi area Wonosobo dan juga area Banjarnegara teman-teman, dibagi dua ya. Ini mau kemana nih? Nah, rame banget nih teman-teman, terpantau rame banget tanggal 1 Januari 2026 di kawasan pintu masuk Dieng Plateau. Tugu, selamat datang Dieng tuh. Memang jadi spot-spot andalan buat yang dari luar kota. Nih, saya udah sampai di sini nih. Saya juga gitu. Kalau memasuki daerah mana gitu ya, saya foto-foto dulu tuh. Lumrah lah, lumrah. Balik lagi ya teman-teman, ini dingin banget. Sumpah. Saya yang orang gunung udah pakai jaket anget, rompi anget ini teman-teman. Kayak vest, macam vest anget. Masih dingin, padahal ini lumayan tebal vest saya. Nah, kita udah sampai di Patak Banteng teman-teman. Anginnya juga semeribit. Wow, mantap. Victor, pikiran kotor. Alah. lanjut bang, kosong bang. Nah, di video kali ini beda ya teman-teman, nggak full, tapi ada beberapa bagian yang saya skip karena memang saya sedang memberitahukan kepada teman-teman di beberapa titik itu ada yang diperbaiki dan di aspal baru teman-teman. Saya ulangi lagi, yang pertama itu aspal baru dimulai dari Pasar Ngadirejo atau Pasar Adi Binangun. Sebelum pasar itu ya teman-teman, itu menuju ke Patean Kendal teman-teman. Tapi saya tidak ke sana, saya mencoba beberapa nyicipin dikit aspal barunya sampai ke Pasar Adi Winangun, belok ke kiri ke atas ke arah Jumprit. Nah, di daerah Tambi sana ya teman-teman, perbatasan Temanggung Wonosobo, ada spot, ada titik perbaikan, yaitu pelebaran jalan pas tikungan, pas jembatan juga, jembatan Kalen ya teman-teman, parit itu diperlebar teman-teman. Nah, harapan saya untuk beberapa titik yang ke sana ke arah timurnya itu dibuat sama teman-teman, diperlebar dan juga di aspal lagi teman-teman, karena memang agak tricky terutama untuk bagian yang sempit. Walaupun ada beberapa titik yang lebar, itu memang tricky banget teman-teman, karena dia nanjak dan juga nikung. WD. Kita balik lagi, back to the topic jalannya ya teman-teman. Wih. Kondisi terkini dari jalan utama Wonosobo Dieng 1 Januari 2026 seperti ini, ramenya teman-teman. Terpantau rame, tapi tidak macet. Tadi di area Gardu Pandang Tieng biasanya kan situ macet tuh. Itu tidak macet teman-teman. Terpantau mendung juga sampai sini karena memang dari pagi udah agak mendung, jadi saya buru-buru kesini. Jadi di beberapa titik saya tidak mengambil view drone untuk mengejar kondisi terkini dari jalan utama Wonosobo Dieng sampai ke sini teman-teman. Yuk, dari sini saya lanjut ke area depan atau pertigaan Tugu 0 km Dieng teman-teman. Kita memasuki area Dieng teman-teman, ditandai dengan kita memasuki Tuk Bimolukar atau Gapura. Di sebelah kanan saya adalah wisata Tuk Bimolukar teman-teman. Dan sebentar lagi kita sampai ke Tugu 0 km Dieng yang ada di Wonosobo teman-teman. Wih, itu kabutnya teman-teman. Nggak kabut, nggak Dieng kalau nggak kabut teman-teman. Nggak kabut lagi. Dingin banget ini teman-teman, by the way dingin banget. Ini adalah Tugu 0 km yang ada di Dieng teman-teman. Sebelah depan saya ya teman-teman, kita belok ke kanan teman-teman.
Dan ini lumayan rame teman-teman. Widih, ini welcome to Dieng. Tunggu selamat datangnya Dieng ya teman-teman. Saya mau parkir bentar di sini. Kondisi terkini dari Dieng 1 Desember 1 Januari 2025 ya teman-teman. 2026 teman-teman, sorry, aduh, karena baru hari kemarin tahun 2025. Dan ini kondisinya, itu motor saya ada di situ, rame banget nih, banyak juga penjual makanan di sini. Jadi saya jadi lapar nih, cari makan apa ya, yuk kesana yuk. Rame banget, rame deh, gila, mantap. Yuk, dari sini kita lanjut ke Tugu 0 km yang ada di Banjarnegara. Sini lanjut, terpantau mendung tapi rame banget nih Dieng. Tutup dulu kacanya. Nah, ini yang saya bilang tadi kalau Dieng itu terbagi dua, Kabupaten Wonosobo dan juga Banjarnegara. Ini Wonosobo teman-teman. Di depan saya Kabupaten Banjarnegara teman-teman. Wih. Nah, kita udah masuk di area atau Kabupaten Banjarnegara teman-teman. Closing di sana ya, biasa, seperti biasa di Tugu kilometer. Selamat datang Dieng di Banjarnegara teman-teman. Biasanya rame juga di situ. Sambil mengabadikan keramaian Dieng 1 Januari 2026 teman. Wih, macet ya teman-teman, terpantau macet. Jadi info ya teman-teman, ya kalau ke Dieng itu jangan pas liburan. Tapi kan cuma liburan bang, bisanya ke situ. Bisa ambil cuti teman-teman, bisa ambil cuti yang pas nggak rame, nggak pas liburan. Jadi teman-teman bisa maksimal menikmati view Dieng, kondisi Dieng, wisata Dieng itu teman-teman bisa maksimal kalau seperti ini. Teman-teman, kalau menurut saya ya teman-teman, karena kalau menurut beberapa orang itu kan relatif. Kalau menurut saya, jangan pas liburan teman-teman. Yang pertama, kalau nggak pas liburan, Dieng nggak macet teman-teman. Terutama di area memasuki Dieng yang tadi saya sebutkan itu, di area Gardu Pandang Tieng itu sering terjadi kemacetan dan itu lama teman-teman. Apalagi kalau hujan, waduh, tambah menyiksa. Apalagi itu di ketinggian tanjakan ya teman-teman. Jadi kalau nggak pas liburan, cobain deh. Itu saran dari saya. Tapi ya kembali ke teman-teman, kalau bisanya cuma pas liburan dan pas lagi rame, monggo, nggak apa-apa. Kita hampir memasuki Tugu Selamat Datang Dieng yang ada di Banjarnegara. Terpantau rame juga ya teman-teman. Saya parkir mana? Parkir sini aja. Bener-bener nggak bisa parkir nih saya teman-teman. Saya sudah sampai di Tugu Selamat Datang Dieng Banjarnegara yang ada di Banjarnegara sekarang sekitar jam 9 pagi ya teman-teman. Jadi saya rangkum kenapa tadi saya lewat Parakan, karena saya ingin mencoba
aspal baru yang ada di Parakan yang di Patiraja itu sampai ke Pasar Adiwinangun yang ada di Ngadirejo, lanjut ke area jalur alternatif ke Dieng via ini namanya apa? Jumprit teman-teman. Dan di sana juga ada beberapa titik perbaikan, yaitu pelebaran jalan yang pas tanjakan yang pas mau masuk ke area Wonosobo, dan juga info terkini dari jalur utama Wonosobo Dieng yang beberapa bagian memang sudah diaspal. Oke, sekian video kali ini. Teletabis yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.